Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat karunia dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat beriringan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan juga orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah beliau. Ikhwani rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad karya Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala, di mana pembahasan kita masih tentang beriman kepada para rasul. Ikhwani rahimakumullah, pertemuan kita yang sebelumnya kita telah membahas tentang kemaksuman para nabi dan rasul utusan Allah. Kita selesai pembahasan kita tentang itu, kemudian kita pada pagi hari ini insyaallah taala akan membahas tentang agama para nabi alaihi wassalatu wassalam adalah satu. Jadi akan kita bahas adalah bukti-bukti bahwa din para anbiya dan rasul utusan Allah itu satu, ya, tidak berbeda. Taib, ikhwan rahimakumullah ta'ala. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya agama para nabi itu satu, meskipun syariatnya itu berbeda-beda. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Asy-Syura ayat 13, Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzina auhayna ilaika. Dialah Allah telah mensyariatkan kepada kalian agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu ya Muhammad. Wa ma wassayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa. Dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa. Yaitu apa? An aqimuddin wa la tatafarraqu. Tegakkanlah agama keimanan dan ketakwaan dan janganlah kalian berpecah belah di dalamnya. Artinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala meskipun memberikan syariat yang berbeda ataupun jalan metodenya yang berbeda pada setiap nabi dan rasul utusan Allah, akan tetapi din mereka, agama mereka yaitu sama, yaitu menegakkan keimanan dan ketakwaan dan larangan untuk berpecah belah. Begitu pula dalam surat Al-Mu'minun ayat 51 dan 52, Allah pun menegaskan, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan. Inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Allah perintahkan kepada para rasul utusannya untuk memperhatikan makanan yang dikonsumsi. Ini pun perintah tidak hanya para rasul. Jadi rasul kita alaihi salatu wassalam, begitu pula umatnya, ya, kita sebagai umatnya dan para rasul utusan Allah sebelumnya, dan begitu pula para umat-umatnya. Itu Allah Ta'ala memerintahkan agar supaya makan dari makanan yang baik, dari hasil yang baik, dan mencarinya pun dengan cara yang baik. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Dan sesungguhnya agama tauhid inilah agama kalian, agama yang satu. Wa ana rabbukum fattaqun, dan aku adalah Tuhan kalian, maka bertakwalah kalian kepadaku. Ini tegas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa agama tauhid itu adalah agama yang dibawa oleh setiap rasul. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para rasulnya untuk menyampaikan risalahnya, dan risalah yang paling utama adalah
menegakkan tauhid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukannya. Ini jelas ya. Baik itu Rasul dari zamannya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, kemudian Ibrahim, Musa, Isa, yang termasuk ulul azmi, maka semua para rasul ini dakwahnya hanya satu, yaitu apa? Yaitu ani'budullaha wajtanibut taghut. Dakwahnya adalah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang berhak disembah, tidak ada makhluk yang punya kuasa, tidak ada makhluk yang punya kedudukan dan tempat yang menandingi kedudukan dan tempat Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Khaliq, sang pencipta, dan yang punya hak untuk diibadahi oleh seluruh hamba-hambanya. Makanya Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim menegaskan, inna ma'syarul anbiya'i dinuna wahid. Sesungguhnya kami para nabi itu agamanya satu. Al-anbiya'u ikhwatun li'allatin, dan para nabi adalah saudara seibu. Artinya agamanya satu. Apa agamanya? Islam. Ya. Agama Islam. Mulai dari Rasul utusan Allah yang paling awal hingga akhir Nabi kita alaihi salatu wassalam, dinuna wahid. Kata beliau, agama kami satu. Ya. Tidak berbeda. Cuman yang membedakan adalah syariatnya. Begitu ya. Makanya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dalam surat An-Naml ayat yang ke-91 tegas menyebutkan, wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku diperintahkan oleh Allah agar aku termasuk golongan orang-orang muslim. Ya. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dalam surat Al-Baqarah ayat 31 menegaskan, idz qala lahu rabbuhu aslim. Ya. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada Ibrahim alaihissalatu wassalam, aslim, berserah dirilah, berislamlah. Qala Ibrahim mengatakan, aslamtu li rabbil alamin, ya, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam semesta. Begitu juga Nabi Musa alaihissalatu wassalam, jelaskan dalam surat Yunus ayat yang ke-84, wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billah fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Dan Musa berkata, wahai kaumku, apabila kalian beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya jika kalian benar-benar orang muslim. Nabi Isa alaihissalatu wassalam juga menyebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 111, wa id auhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi annana muslimun. Dan ingatlah ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, yaitu Al-Hawariyun, berimanlah kepada aku dan kepada Rasulku. Maka mereka Al-Hawariyun menjawab, amanna, kami beriman, washhad, saksikanlah, bi annana muslimun, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang muslim. Ya. Makanya jawaban seluruh nabi dan rasul utusan Allah alaihi wassalatu wassalam, semuanya mereka muslim. Nah, makna Islam itu ada dua. Islam secara am, umum, dan Islam secara khas, khusus. Islam secara am, secara umum, ya, adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wa bara'atu minasyirik. Ini makna Islam secara umum. Jadi berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Jadi seluruh nabi dan rasul utusan Allah itu yang berserah diri kepada Allah. Ya. Sebagaimana tadi kita sebutkan beberapa dalil-dalilnya. Ketika setiap nabi menyatakan wa ana minal muslimin, aslamtu li rabbil alamin, ya, bi annana muslimun. Jadi setiap nabi dan rasul utusan Allah, maka semuanya
menyerahkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bitauhid dengan cara apa? Mentauhidkan Allah. Karena memang ya, misi yang dibawa oleh para rasul itu adalah tauhid. Wal inqiyadu lahu bitta'ah. Kemudian tunduk serta patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Para rasul dan para nabi utusan Allah itu tunduk dan patuh kepada Allah. Dan wa bara'atu minasyirki wa ahli, ya, dan menjauh kepada kesyirikan dan kepada pelakunya. Ini makna Islam secara am. Taib. Adapun Islam secara khas, ya Islam yang telah Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai nama dari agama yang dibawa oleh Rasul kita alaihi salatu wassalam. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Allah Ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Di akhirnya disebutkan, dan aku ridho Islam menjadi agama bagi kalian. Dalam ayat lain disebutkan, wa man yabtaghi ghairal islami dinan. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, falan yuqbala minhu, maka agama tersebut tidak akan mungkin diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka dia di akhirat termasuk hamba-hamba yang merugi. Artinya adalah bahwa di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wasalam yang tunduk, pasrah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala serta menjauhkan diri dari kesyirikan adalah muslim. Makanya surat Al-Hajj ayat 78 Allah Ta'ala berfirman, wasammakumul muslimina min qabl. Allah itu telah memberikan nama kepada kalian dengan nama muslim sebelumnya. Jadi para umat-umat sebelumnya, sebelum umat Rasulullah SAW semuanya muslim, jika mereka mengikuti syariat yang dibawa oleh para nabi dan rasul utusan Allah kepada mereka. Jika mereka mau taat, ya. Jadi begitu ya. Nah, ini akhwani rahimakumullah. Taib. Kemudian juga penjelasan tentang para nabi yang terdahulu dan tentang Taurat. Di surat Al-Maidah ayat 44 Allah Ta'ala berfirman, yahkumu bihan nabiyyuna alladzina aslamu lilladzina hadu. Yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri, yang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala, memberi putusan atas perkara orang-orang Yahudi. Begitu pula Allah berfirman tentang Ratu Saba, surat An-Naml ayat 44, Rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aslamtu, aku berserah diri, ma'a Sulaiman, bersama Sulaiman, lillahi, kepada Allah Rabb semesta alam. Itu ikhwani rahimakumullah. Intinya adalah Islam adalah agamanya para nabi semuanya. Artinya berserah diri semata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang berserah diri kepada Allah, ya, dan kepada selainnya, maka dia musyrik. Barang siapa berserah diri kepada Allah, maka dia tidak berserah diri kepada Allah, maka dia sombong. Semua musyrik dan semua orang yang sombong menolak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib ikhwani rahimakumullah. Kemudian beliau mengatakan, berserah diri berarti menyembahnya semata, menaatinya semata, menaatinya dalam setiap saat dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan pada saat tersebut. Bila Allah memerintahkan sholat menghadap ke Masjidil Aqsa di awal Islam, maka ini masuk ke dalam makna berserah diri.
pada saat itu. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mengubah arah kiblatnya ke Masjidil Haram, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, maka saat dimana kita mengubah arah kiblatnya ke arah Masjidil Haram, maka ini masuk ke dalam kategori berserah diri kepada Allah. Tapi kalau kita masih bersikukuh ingin menghadap ke Masjidil Aqsa, maka itu tidak masuk ke dalam kategori berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian juga agama para rasul juga satu, sekalipun syariat, tata cara beribadah dan jalan hidup bisa jadi tidak sama. Ya. Hal itu tidak menghalangi sebagai agama yang satu. Sebagaimana hal tersebut bisa terjadi pada syariat satu orang rasul, sebagaimana yang telah dicontohkan dengan salat menghadap Masjidil Aqsa pertama kali, kemudian dirubah menjadi menghadap ke arah kiblat Masjidil Haram. Ini syariatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Yang jelas meskipun syariat yang disampaikan itu berbeda, akan tapi dinnya agamanya satu, Islam, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu ya. Artinya jamaah sekalian rahimakumullah bahwa ketika mereka orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai umat dari para nabi dan rasul utusan Allah terdahulu, serta mereka meyakini kitab-kitab yang dibawa oleh para rasul utusan Allah, seharusnya mereka mau muslim dan tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena para rasul itu diutus setelah rasul sebelumnya, ya, untuk memansuhkan, ya, untuk apa? Untuk menghapus rasul sebelumnya, untuk menghapus syariat rasul sebelumnya. Tapi tujuan dinnya adalah satu, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka yang mengklaim sebagai Yahudi, ya, yang memiliki kitab Taurat, ya, mereka yang mengklaim sebagai Nasrani, yang memiliki kitab Injil, maka kesemuanya itu agama yang mereka yakini tersebut, ya, tidak diterima oleh Allah disebabkan karena Rasul kita alaihi salatu wassalam telah diutus untuk seluruh umat. Jadi artinya Yahudi dan Nasrani wajib tunduk patuh mengikuti syariatnya Rasul kita alaihi salatu wassalam. Dalam surat Al-A'raf ayat 158 tegas Allah menyebutkan, "Qul ya ayyuhan nas, wahai manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'a." Ya Muhammad, katakan kepada seluruh manusia bahwa aku utusan Allah, ya, bagi kalian semua. Begitu juga dalam surat Saba ayat 28 tegas Allah sampaikan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma arsalnaka," dan tidaklah kami utus kamu ya Muhammad, "illa kafatan linnasi basyira wa nadhira." Melainkan apa? Allah utus Rasul kita alaihi salatu wasallam ya untuk kafatan linnas, seluruh manusia. Sebagai apa? Basyira wa nadhira, sebagai kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Makanya dalam surat Al-Maidah itu dijelaskan ketika ahlul kitab mereka sudah menyatakan bahwa ya sudah tidak ada lagi peringatan bagi kami, tidak diutus lagi seorang pemberi peringat bagi kami. Orang-orang Yahudi pun mengatakan demikian, begitu juga orang-orang Nasrani. Ya. Inilah kedustaan mereka orang Yahudi yang menyatakan bahwa tidak ada utusan yang memberikan peringatan dan kabar gembira kepada kami. Nabi Isa alaihissalatu wassalam ditentang oleh mereka. Nabi Isa yang membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ditentang oleh mereka. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ditentang oleh mereka orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi juga. Andaikan mereka beriman kepada Rasul yang diutus kepada mereka, pastinya mereka enggak akan menentang Nabi Isa alaihi salatu wasallam.
Begitu pula andaikan mereka beriman kepada Injil, beriman kepada Taurat, beriman kepada Rasul yang diutus kepada mereka, maka mereka tidak akan mungkin ingkar dan kufur terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena kesombongan mereka. Kalau kita lihat sejarah orang-orang Najran dulu, penduduk Najran, para delegasi yang dimana mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pembesar Nasrani karena penduduk Najran mayoritasnya Nasrani. Datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berdebat tentang din agama. Mereka tidak mampu untuk mendebat ya, keotentikan wahyu yang dibawa oleh Rasul kita alaihi salatu wasallam. Sampai terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mubahalah kepada mereka, enggak berani mereka. Maka disebutkan oleh para ahli tarikh sampai mereka sempat menyatakan jangan mau diajak mubahalah. Barangkali kalau Muhammad benar maka kita terlaknat. Ini menunjukkan apa? Sebenarnya keraguan mereka penduduk Najran dari kalangan pendeta ya, terhadap agama mereka sendiri. Kenapa? Ya memang mereka tahu bahwa kitab mereka sendiri saja telah dirubah. Ya. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan keinginan mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam Al-Qur'an. Jangan sampai kita ini punya ciri-ciri sifatnya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Al-Qur'an menjelaskan, apakah kamu beriman kepada sebagian kitab dan kufur sebagian kitab? Artinya apa? Artinya orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka ya, membuang sebagian syariat yang ada di dalam kitab mereka yang diturunkan kepada mereka dahulu. Mereka ambil yang enaknya demi kepentingan mereka dan mereka buang yang tidak enaknya. Lama ya berkelanjutan ya, sehingga semua keotentikan dalam kitab-kitab tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan. Berbeda dengan Al-Qur'anul Karim. Ini sunatullah ya. Ini sunatullah, bukan berarti Allah tidak bisa menjaga Injil, Allah tidak bisa menjaga Taurat, tidak. Tapi ini sudah sunatullah. Ya. Makanya Allah ketika menurunkan Al-Quran sebagai kitab suci yang terakhir yang dibawa oleh Nabi dan Rasul utusan Allah yang terakhir, Allah mengatakan apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Karena kami jaga ini Al-Quranul Karim. Allah jaga. Ini ya, ikhwani rahimakumullah, yang jelas bahwa agama yang dibawa oleh para rasul utusan Allah sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu satu. Begitu juga sama agama yang dibawa Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya barang siapa yang tidak tunduk kepada syariatnya Rasulullah alaihi wasallam, ya berarti mereka telah kufur. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidak mengutus Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ayat ini biasanya disalahgunakan. Jadi Islam rahmatan lil alamin, harus toleransi dalam agama. Ya. Rasulullah itu diutus rahmatan lil alamin, jadi harus menghormati, toleransi terhadap peribadatan agama yang lain. Boleh mengikuti peribadatan mereka, boleh mensupport dan mendukung ibadah mereka. Ini salah. Ya. Makna rahmatan lil alamin itu adalah harusnya Islam ini menjadi agama bagi seluruh alam semesta. Itu. Ya. Dan Rasulullah SAW adalah Rasul yang wajib diikuti oleh seluruh umat. Seluruh umat. Ya. Ini ya, jemaah sekalian rahimakumullah ya. Jadi semua makhluk baik dari kalangan jin dan manusia ya, meskipun ras yang berbeda, ada yang dari Arab, ada yang dari Indonesia, ada yang dari Afrika, semua wajib mengikuti syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya adalah bahwa agama para nabi satu, yaitu mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah,
melarang kesyirikan dan kerusakan. Sekalipun syariat mereka berbeda, menyesuaikan hajat dan keadaan. Hingga para nabi ditutup dengan Nabi Muhammad SAW yang risalahnya berlaku untuk seluruh makhluk, berlangsung hingga akhir zaman, tidak dirubah, tidak diganti dan tidak dinasakh, dihapus. Ia baik dan memperbaiki di setiap waktu dan tempat. Maka tidak ada nabi setelah nabi kita alaihi salatu wassalam hingga akhir zaman. Beliau memerintahkan apa yang para rasul sebelumnya perintahkan. Apa yang diperintahkan berupa iman dan ikhlas dalam beribadah kepada Allah melalui hukum-hukum yang disyariatkannya. Beliau pun membenarkan para nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Begitu juga para nabi dan rasul utusan Allah sebelumnya membenarkan akan datangnya nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya, khususnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam yang sering menyebutkan bahwa akan ada nabi dan rasul utusan Allah yang terakhir. Sebagaimana disebutkan dalam surat As-Saff ayat yang ke-6, Allah Ta'ala berfirman, "Ya Bani Adam." Ini Nabi Isa AS ya, berkata kepada kaumnya, "Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum." Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu kitab Taurat. Jadi Nabi Isa AS membenarkan kitab Taurat, membenarkan Rasul sebelumnya. Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku yang namanya Ahmad. Ini sudah disebutkan oleh Nabi Isa AS kepada kaumnya. Masa fatrah yang begitu lama sekali, kurang lebih 600 tahun tidak hadir Rasul setelah Isa alaihissalam. Tapi Nabi Isa alaihissalam telah mengabarkan itu semua kepada kaumnya. Tapi apa yang terjadi? Justru ketika datang Rasul kita alaihissalam, sebagian besar dari mereka tidak mau mengimaninya. Nah, ini yang bermasalah. Tayyib. Yang jelas bahwa dalam kitab-kitab samawi terdahulu, ikhwan, ya, terdapat banyak sekali informasi-informasi tentang Rasul yang dimaksud tersebut dengan sangat jelas. Bahkan lebih jelas dari hal-hal yang sudah jelas. Makanya orang-orang Yahudi itu mengetahui Rasulullah itu kama ya'rifuna abna'ahum. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah disebutkan 146, alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil itu mengenal Rasulullah, mengenal Muhammad. Siapa dia? Dari keturunan mana dia? Kenal. Makanya para pendeta ketika ditanya kan, karena ketika dia bertanya kepada sahabat Ali radhiyallahu sahabat Abu Thalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Thalib, ya. Dia siapa? Dia dari mana? Dia anak siapa? Abu Thalib mengatakan anakku. Bukan, dia bukan anakmu. Dia keponakanmu. Tahu semuanya. Ya. Kemudian Raja Heraklius ketika bertanya kepada Abu Sufyan tentang siapa sosok Muhammad SAW, sampai detail ditanya, tahu siapa beliau. Makanya Allah tegaskan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu sebagaimana mereka tahu anak-anak keturunan mereka. Nasabnya juga mereka tahu, faham. Ya. Wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahuinya. Inilah ya, ketika kebenaran ditutup dan tidak ada yang mau mengungkap membukanya, maka kebenaran tersebut akan lenyap. Maka terkadang dakwah tauhid itu dakwah yang sangat berat sekali. Kenapa? Karena kita mendakwahkan sesuatu yang di masyarakat kita pemahaman tentang tauhid itu sudah tertimbun lama, terkubur dalam-dalam. Ya. Jadi kita lebih mengenal adat.
kita tidak mengenal syariah. Kita lebih mengenal bid'ah daripada kita mengenal sunnah. Kita lebih mengenal kejahilan daripada kita mengenal ilmu. Inilah yang menjadikan masyarakat kita menjadi awam dalam masalah ibadah. Disebabkan karena apa? Sebabkan karena sebagian dari kita, orang-orang yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap ilmu, justru kita malah menyembunyikan ilmu tersebut disebabkan karena kehidupan duniawiyah yang kita kejar. Na'udzubillah wa liyadzubillah. Ini yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, selalu memberikan hidayah yang benar kepada kita, berada di atas jalan yang hak, jalan Allah dan jalan Rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.